Assalamualaikum kawan, selamat datang di channel Keping Dunia. Channel yang akan merangkai keping-keping sejarah di dunia. Bantu subscribe dan like ya, supaya channel ini semakin berkembang dan memberikan manfaat. I don't know anything about them. They call them Muslim. They worship a god named Allah. Pada video kali ini, saya akan mengumpulkan keping-keping informasi untuk menelusuri jejak Muslim bangsa Viking. Bangsa Viking merupakan bangsa yang menjelajah dunia pada abad ke-8 hingga ke-11. Mereka melakukan ekspedisi dari Eropa Barat hingga Asia Tengah. Penjelajahan itu membuat mereka berinteraksi dengan kaum Muslim. Khalifah Harun ar-Rasyid menjalin hubungan dengan mereka. Pedagang Viking melakukan perdagangan bulu binatang, madu, kulit, gading, dan ikan. Pedagang Viking membawa banyak koin perak Abbasiyah dalam jumlah banyak ke Skandinavia. Begitu banyak ribuan perak telah ditemukan di wilayah Rusia dan Baltik. Perak-perak tersebut yang di wilayah Arab disebut dengan uang dirham telah memajukan kesejahteraan bangsa Viking. Pada akhir abad ke-19, arkeolog Hjalmar Stolp menghabiskan bertahun-tahun menggali kuburan di dekat Birka, sebuah kota di pulau Swedia, Björkö. Tempat itu menjadi pusat perdagangan utama selama zaman Viking. Dalam kuburan wanita yang wafat pada abad ke-9, ilmuwan itu menemukan cincin perak dengan batu ungu yang sekarang ada di koleksi Museum Sejarah Swedia. Periset mengkonfirmasi cincin itu diukir dengan tulisan Arab, memberikan bukti fisik yang jarang terjadi antara Viking dan dunia Islam. Cincin tersebut merupakan satu-satunya dengan tulisan Arab yang pernah ditemukan di situs arkeologi Skandinavia. Birka yang terletak sekitar 19 mil atau 30 km dari Stockholm di Pulau Björkö merupakan pusat perdagangan di era Viking dan dipelihara sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1993. Cincin tersebut bertuliskan Lillah yang oleh tim peneliti diterjemahkan sebagai milik Allah. Cincin itu awalnya dikatalogkan sebagai perak dan ametis. Selain menggali cincin itu, sebuah fakta berkaitan dengan wanita Viking adalah tampaknya ia dikuburkan dan bukan dikremasi. Ini menunjukkan wanita tersebut mungkin termasuk di antara orang-orang Viking yang masuk Islam setelah berinteraksi dengan kaum Muslim. Oleh karena itu, bukti ini dapat mengungkapkan bahwa Islam bukan hanya agama populer pada zaman kuno di Timur, tapi juga berakar kuat di Eropa. Bukti mengenai Viking yang masuk Islam termasuk menjadi memoir yang dicatat oleh ahli geografi Muslim abad ke-16, yaitu Amin Razi. Dia menulis hewan ternak Viking sangat berharga, bahkan mereka yang telah masuk Islam juga menginginkannya. Komunitas Viking yang masuk Islam di Tenggara Sevilla menjadi terkenal karena memasok keju ke Cordoba dan Seville. Andrew Marr juga berkomentar tentang bagaimana Viking di Rusia sangat dekat dengan kaum Islam. Saat itu raja mereka tidak dapat memutuskan mana agama yang paling sesuai untuk mereka. Oleg Novgorod, seorang pangeran Viking dan pemimpin Rusia, meminta perwakilan Katolik Roma, Kristen Ortodoks, Yunani, Yudaisme, dan Islam untuk datang dan membujuknya. Dia awalnya sangat tertarik dengan Islam. Tetapi karena ada pelarangan alkohol, maka dia memutuskan tidak jadi memeluk Islam. Pada akhirnya, ia memilih Kristen Ortodoks sebagai agama masyarakat Viking. Where are you from? Greenland. Bangsa Viking di mata Ahmad Ibnu Fadlan. Ahmad Ibnu Fadlan adalah orang pertama yang mencatat dan mengabadikan sejarah bangsa Eropa Utara pada awal abad ke-9. Ibnu Fadlan adalah seorang Muslim yang ditugaskan menjadi duta oleh Khalifah Al-Muqtadir, penguasa kekhalifahan Abbasiyah dari Baghdad. Sejarah mencatat, Khalifah Al-Muqtadir mengirim Ibnu Fadlan ke kota Volga di kerajaan Bulgar, yang kini dikenal sebagai Bulgaria pada 921 Masehi. Kisah historis Ibnu Fadlan bermula ketika Khalifah Al-Muqtadir yang berkuasa di Baghdad pada 908 hingga 932 Masehi mengutusnya ke kerajaan Volga, Bulgaria. Ibnu Fadlan harus menempuh perjalanan darat sejauh 4.000 km dan melakukan misi diplomatik, keagamaan, dan pertahanan. Ada 5.000 orang yang bersama Ibnu Fadlan dalam karavan besar yang menggunakan 3.000 tunggangan.
Bangsa Bulgaria yang mendiami dan mendirikan kerajaan di kuala Sungai Volga dan Sungai Kama telah memeluk Islam. Menurut catatan Arthur Koestler dalam bukunya The 13 Tribe, misi utama Ibnu Fadlan adalah mengajari masyarakat Volga Bulgar yang baru masuk Islam tentang doktrin dan hukum Islam, membangun masjid dan membangun benteng pertahanan. Pembangunan benteng merupakan permintaan Raja Volga Bulgaria kepada Khalifah Al-Muqtadir. Saat itu Khazaria merupakan imperium terkuat di Eurasia yang menjadi ancaman bagi tetangganya. Sekedar informasi, orang Bulgaria berasal dari Azov di utara Laut Hitam. Setelah dikalahkan Khazaria pada abad ke-6, orang Bulgaria mengembara kedua arah. Sebagian menuju utara ke tepian sungai Volga dan Kama dekat pegunungan Ural, dan sebagian lainnya menuju ke barat, mendiami kawasan tepian sungai Danube, yang merupakan negara Bulgaria saat ini. Tidak seperti orang Bulgaria yang mendiami tepian sungai Danube yang memeluk agama Kristen Ortodoks Yunani, orang Bulgaria di utara memilih memeluk Islam. Bahkan pada abad ke-10, kerajaan ini menjadikan Islam sebagai agama negara. Saat ini wilayah kerajaan Volga Bulgaria meliputi 6 republik di bawah Federasi Rusia, yaitu Tatarstan, Bashkortostan, Chuvashia, Mariel, Mordovia, dan Udmurtia. Dalam perjalanannya, Ibnu Fadlan bertemu dengan berbagai bangsa, seperti bangsa Khazar, Turk, Bulgaria, dan bangsa Rus. Ibnu Fadlan juga sempat bertemu dengan bangsa Viking di sekitar Volga Bulgar. Namun dalam catatannya, Ibnu Fadlan menyebut mereka sebagai orang Rus atau Rusia dan mereka datang ke sana untuk berdagang. Ibnu Fadlan menggambarkan mereka sebagai sosok setinggi pohon kurma, berambut pirang dan berkulit kemerahan, menato badannya dari jari tangan hingga ke leher dan biasa mempersenjatai dirinya dengan kapak dan pedang panjang. Kendati mereka mempunyai kebiasaan menjijikan dan vulgar, Ibnu Fadlan memujinya karena mereka memiliki bentuk badan yang sempurna. Bukti bahwa orang Rusia yang ditulis Ibnu Fadlan itu adalah orang Viking terlihat dari kebiasaannya, yaitu mengkremasi mayat di kapal dan membakarnya berikut kapal dan wanita pendamping sang mayat. Namun pengorbanan manusia saat itu bukan hanya dilakukan oleh orang Rus, melainkan juga oleh orang Bulgar dan Khazar. Orang Bulgar yang menjadi sasaran dakwah Ibnu Fadlan saat menganut pagan masih terbiasa melakukan pengorbanan manusia. Biasanya orang terbaik dan terpintar yang dipilih lalu digantung sampai membusuk sebagai persembahan kepada dewa. Namun menurut Arthur Koestler, pengorbanan manusia juga dilakukan di Khazar, termasuk ritual pembunuhan raja pada akhir masa pemerintahannya. Dia menyayangkan Ibnu Fadlan dilarang memasuki ibu kota Khazar. Menurut catatan Judith Gabriel dalam Among the Norse Tribe, The Remarkable Account of Ibnu Fadlan, Ibnu Fadlan adalah seorang mubalik dan ahli fikih di Khilafah Al-Abbasiyah dan dia meninggalkan Baghdad pada tanggal 21 Juni 921 Masehi. Dia menempuh perjalanan sedikit memutar ke Laut Kaspia dan tidak melalui celah antara Laut Kaspia dan Laut Mati di mana pusat kekuasaan Khazaria berada. Dia melalui Bukhara, kemudian timur laut Persia, hampir setahun perjalanan dan menjelajahi hingga kawasan pegunungan Ural, dan Ibnu Fadlan baru tiba di Volga Bulgar pada tanggal 12 Mei 922 Masehi. Hal penting lain yang dicatat oleh Ibnu Fadlan adalah tentang keberadaan Gog dan Magog atau Yajus dan Majus, yang menurut cerita bangsa Viking sebagai makhluk menjijikan dan dikait-kaitkan dengan akhir zaman. Sepanjang abad pertengahan, Ibnu Fadlan menjelaskan bangsa Viking meyakini bahwa makhluk Gog dan Magog berada di suatu tempat di Asia Tengah. Namun menurut Ibnu Fadlan, keyakinan itu hanya berdasarkan legenda rakyat dari mulut ke mulut. Ketika pulang ke Baghdad, Ibnu Fadlan mengumpulkan seluruh catatan perjalanannya ke Eropa Utara itu untuk selanjutnya dilaporkan kepada Khalifah Al-Muqtadir. Sayangnya kini beberapa bagian penting dari catatannya telah hilang. Kendati demikian, sisa catatan yang masih tersimpan tetap dijadikan referensi penting bagi para sejarawan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video Keping Dunia selanjutnya.